ada angka 5 juta versus 300.000, ada angka 8.000 versus 222 formasi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore maupun selamat malam. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang seputar CPNS. Dalam hal ini kita akan membahas seputar angka-angka menarik di CPNS 2019. Di antaranya adalah ada angka 5 juta versus 300.000, ada angka 8.000 versus 222 formasi, dan yang lainnya. Nah, angka apa saja kah itu? Yuk kita simak berikut ini. Oke teman-teman, ini salah satu berita online yang teman-teman bisa mengakses juga di melalui googling di Liputan 6 bahwa jumlah pelamar CPNS 2019 tembus 5,5 juta orang. Wow, cukup fantastis ya. Ini pelamar yang membuka dari 521 instansi. Lebih tepatnya 5 juta ini lebihnya berapa? Nah, ini kita lihat tahun 2019 ini BKN melaporkan jumlah pelamar CPNS mencapai 5.056.585. Oh, luar biasa. Angka yang cukup banyak sekali ya yang melamar CPNS 2019. Tetapi di angka 5 juta ini ternyata kurang lebih 1 juta karena mereka ada yang tidak melanjutkan untuk submit. Nah, namun dari angka pelamar tersebut hanya 4.432.589 pelamar yang sudah isi formulir dan hanya 4.195.837 pelamar yang menuntaskan langkah pendaftaran hingga submit. Jadi berkurang sekitar 1 juta yang mereka ketika melakukan pendaftaran melalui akun SSCN, berkurang 1 juta dibanding mereka yang pendaftaran mengisi persyaratan dan kemudian submit formulir atau berkas-berkas yang diwajibkan untuk submit. Nah, tapi angka ini masih cukup besar kalau dibanding dengan tahun 2018 atau CPNS sebelumnya. Nah, dijelaskan lebih lanjut di berita yang lain, pelamar CPNS naik sebanyak 11% dari tahun 2018. Nah, dalam angka ini cukup memperlihatkan makin ketat ya persaingan CPNS kalau ada pembukaan dari tahun ke tahun. Seperti untuk CPNS 2018 dengan jumlah formasi lebih besar yakni 238.015. Dari 238.000 sekian formasi ini, pelamarnya 3,7 juta ya. Sementara pada formasi CPNS 2019, formasinya berkurang hanya 150.000 dibanding dengan tahun 2018, tetapi pelamarnya mencapai 4.197.000 sekian. Artinya apa? Artinya ada kenaikan 11% dari 2018 ke 2019. Nah, ini menunjukkan angka yang cukup ketat ya dalam persaingan pegawai negeri sipil. Misalnya seperti instansi saya di pemerintahan Kota Tangerang Selatan, dari formasi yang disediakan sebanyak 222 formasi, ternyata diperebutkan oleh 8.058 pelamar. Ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat terkait masalah perjuangan untuk menjadi seorang ASN, menjadi seorang pegawai negeri sipil yang tentunya tidak mudah untuk mendapatkannya karena bersaing dengan sekian ribu orang. Jadi teman-teman harus lebih semangat belajarnya, harus lebih kuat lagi dalam ikhtiarnya, doanya, dan insya Allah bisa lolos untuk CPNS di masa yang datang. Amin. Baik teman-teman, setelah melihat angka-angka tadi tentunya sangat mungkin bikin kening kita berkerut, bikin kita berpikir panjang apakah saya masih bisa untuk bisa lolos tes seleksi CPNS, atau barangkali ada yang motivasinya makin menggebu-gebu, atau kebalikannya ada motivasinya yang makin ngedrop gitu kan melihat angka-angka tersebut. Tapi satu hal yang perlu diyakini teman-teman, kalau kita berusaha semaksimal mungkin, kita berikhtiar sekuat tenaga dan berdoa tentunya dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan itu akan terwujud. Tentunya hal ini tidak bisa kita dapatkan secara instan ya. Banyak perjuangan, banyak tahap-tahap yang harus kita lakukan, mulai dari sering searching informasi terkait masalah CPNS biar kita tidak ketinggalan informasi,
persiapan dokumen yang dibutuhkan untuk diupload, kemudian belajar untuk tes pertama yaitu tes seleksi kompetensi dasar. Jadi sana kita sudah mulai untuk belajar latihan-latihan soal TIU, tes intelijensi umum, TWK, tes wawasan kebangsaan maupun tes kepribadian atau TKP. Nah, maka dari itu rekan-rekan sekalian, apabila rekan-rekan ingin mengikuti tes CPNS di pembukaan yang akan mendatang, di waktu yang akan mendatang, mulailah dari sekarang menabung kemampuan untuk menyelesaikan soal tes kemampuan dasar sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya begitu. Karena apa? Karena ini adalah tes yang mengawali teman-teman untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Seperti rekan-rekan saya, banyak sekali yang karena tes ini dia bisa gagal mendapatkan golden ticket untuk lolos CPNS 2019. Yang tanya rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru ini di tahun 2019 ada kebijakan bahwa bagi yang mereka memiliki sertifikat pendidik, ketika mereka lolos SKD dan tes SKB-nya ini mereka diberikan nilai maksimal ya, nilai maksimal sebanyak 500 poin. Maka dari itu mereka ya cukup hadir saja mengerjakan beberapa soal, mungkin ya walaupun misalnya nilainya dikit atau sedikit, karena mereka memiliki sertifikat pendidik, mereka akan diberikan nilai maksimal, artinya nilai penuh, dan ini tentunya bisa mengalahkan pesaingnya begitu. Maka dari itu tahapan SKD ini banyak yang sekali mereka sangat menyayangkan ya kenapa tidak lolos, karena kalau lolos di tes SKD itu sudah 99% lah dikatakan begitu akan mendapatkan NIP, karena ketika ikut SKB nanti ya mereka tinggal formalitas aja, sepertinya bisa ikut tes nanti, berapapun soal yang mereka dapatkan, berapapun poin yang mereka dapatkan ketika mengerjakan soal ya tetap akan diberikan nilai maksimal begitu. Maka dari itu dari sekarang sudah ada informasi katanya 2021 akan dibuka CPNS, betul atau tidaknya yang jelas mendingan persiapkan dari sekarang. Ketika nanti ada pembukaan kita sudah bisa lebih matang persiapannya dibanding rekan-rekan lain, sudah bisa maksimal dalam menyelesaikan latihan-latihan soal SKD, karena banyak mereka yang sudah berkali-kali ikut program seleksi CPNS, sampai ada yang 2 kali, 3 kali, sampai mungkin 6 kali, 7 kali, tapi belum berhasil juga ya. Maka dari itu ayo siapkan dengan sungguh-sungguh, mulai dari beli buku untuk latihan soal SKD, di online juga banyak untuk teman-teman latihan, di grup-grup medsos juga banyak. Yang jelas jangan hanya keinginan kita ingin dari PNS, tetapi ikhtiarnya tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Oke guys, mungkin gitu aja. Selamat berjuang untuk belajarnya, untuk doanya. Semoga nanti bisa lolos ya di kesempatan CPNS di waktu mendatang. Jangan lupa subscribe atau like dan komen. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang terupdate dan terbaru di video channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.